John C. Maxwell pernah berkata, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Perkenalkan, saya Nani Lestari Widyastuti dari TK Kristen Widyawacana 6 Joyotakan, mewakili gugus 4 Kecamatan Serengan Kota Surakarta, menyampaikan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam durasi kurang lebih 7 menit, saya akan menyampaikan tentang bagaimana peran seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dalam menyongsong merdeka belajar. Pada dasarnya, tujuan dari konsep merdeka belajar adalah membuat siswa bahagia dalam menempuh pendidikan. Kemerdekaan di sini berarti baik guru maupun siswa sama-sama mempunyai keleluasaan dalam berinovasi dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing dengan menggunakan alat dan bahan pembelajaran yang tersedia di sekitarnya. Mengutip apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan. Dalam menyongsong merdeka belajar, seorang pemimpin harus lebih dahulu memahami apa itu merdeka belajar, mengetahui latar belakang, apa tujuannya, dan bagaimana hal itu bisa diterapkan pada lembaga masing-masing. Jika kepala sekolah sebagai pemimpin belum memahami benar apa itu merdeka belajar, bagaimana dia bisa meneruskan informasi ini kepada semua pihak di lingkungannya? Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin memahami konsep akan sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan secara keseluruhan. Setelah memahami, kepala sekolah harus mampu menjelaskan arah kebijakan merdeka belajar ini kepada yayasan, investor, donatur, juga kepada guru, dan utamanya kepada orang tua murid. Mereka harus mengetahui konsep pembelajaran yang dilakukan di sekolah agar ada kesepahaman tentang proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya, sehingga ada kesepakatan dalam pelaksanaan merdeka belajar di lingkungan sekolah. Disinilah kepala sekolah memegang peranan yang penting, di mana sebagai pemimpin harus dapat merangkul semua pihak untuk sepakat melaksanakan program merdeka belajar di lingkungannya. Koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam menyongsong merdeka belajar ini. Tanpa adanya hal tersebut, program sehebat apapun tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kepala sekolah harus dapat mengawal pelaksanaan merdeka belajar ini di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memastikan bahwa tujuan merdeka belajar dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tantangan dan kendala pasti ada. Disinilah pentingnya memahami konsep dasar merdeka belajar, agar bisa mengembangkan hal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi nyata yang dihadapi di lapangan tanpa menyimpang dari tujuan utama merdeka belajar itu sendiri. Sebagai pemimpin, kepala sekolah juga mempunyai banyak kekurangan. Untuk itulah, penting sekali bagi seorang pemimpin untuk menyadari dirinya, mengetahui kelemahan dan kekuatannya, dan terus mengembangkan diri dan belajar tentang berbagai hal yang bisa menunjang keberhasilan pelaksanaan merdeka belajar di lingkungan sekolahnya.
Pemimpin yang memiliki pengetahuan yang cukup pasti siap untuk segera melangkah. Bersama dengan arah kebijakan dan bimbingan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kepala sekolah sebagai pemimpin akan memiliki keyakinan untuk melangkah menuju merdeka belajar. Semoga dari kegiatan ini, kepala sekolah sebagai pemimpin akan lebih menyadari posisi penting yang diembannya sebagai jembatan untuk membawa perubahan baik pada dunia pendidikan, mempersiapkan calon pemimpin baru dari guru-guru yang diberi kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan diri, serta mengantarkan para siswa mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Seperti itulah pidato singkat saya yang saya sampaikan. Tentunya, pemikiran sederhana yang saya sampaikan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Itulah sebabnya penting bagi para pemimpin untuk berkumpul dan berbagi pemikiran, berdiskusi, serta berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita semuanya. Akhir kata, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini. Dan apabila ada tutur kata saya yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.